Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah, pencipta alam raya yang pagi ini masih memberi usia kepada kita untuk tetap beraktivitas di atas muka bumi ini di dalam menghidupkan syiar agamanya. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai kaum kelompok mujahid ya, yang membela risalah kenabian ini. Khusus pada kesempatan ini saya ingin memberikan semacam pengantar bagi Anda semua dan bagi mereka yang mendengarkan di YouTube untuk memberikan semacam komen saya untuk meluruskan dari berseliwerannya isu yang sekarang sedang mendunia isu ini ya, itu yang dinamakan Islam radikal. Karena ini menjadi isu dunia ya. Saya ingin meluruskan, Anda yang mengucapkan ini tidak peduli siapa, kalau Anda seorang muslim mengucapkan ini harus berhati-hati. Karena kena ayat waqulu qaulan sadida itu ya, ngomong sih bener ya, karena ucapan Anda itu akan ditanya oleh Allah. Tak boleh karena tidak ada sebuah referensi pun ya, kalau kita belajar keislaman itu yang ada terminologi itu Islam itu radikal ya, karena konteks radikal itu selalu negatif istilahnya ya, walaupun sebetulnya radikal itu dalam pengertian ada sisi baiknya, yaitu terjadinya perubahan yang ingin perubahan itu cepat, itu radikal namanya ya, dari bahasa Inggris radical itu ingin terjadinya perubahan secara cepat. Tapi konteks politis jadi lain, paham ya? Muncullah radikalisme. Islam bukan agama yang radikal. Ini nanti saya tunjukkan referensinya. Saya tidak mengada-ada. Jadi kalau seorang muslim mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang radikal, perubahan cepat dan dengan semua kerusakan, maka itu Anda termasuk orang yang kena pasal penghinaan, kena pasal penghinaan terhadap agama Anda sendiri ya. Jangan, nanti jadi berat. Bahwasanya ada umat Islam yang berbuat radikal, paham ya? Itu bukan agamanya, berarti manusianya, paham ya? Tolong dibedakan antara Islam dengan orangnya, penganutnya. Itu. Oh, Islam bukan agama yang radikal. Ya. Saya ingin meluruskan ini dulu. Ya, kebetulan pagi ini kita akan membahas surat apa tadi? Al-Bayyinah, ya. Surat Al-Bayyinah ini bagus sekali ini, ya. Surat-surat pendek ini tadi coba Anda mulailah belajar juz amma lagi Bu ya. Jangan Quran yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Belajar mengkaji. Kalau dulu waktu kecil ngaji, nah sekarang mengkaji juz amma itu, waduh hebat sekali itu. Ya, itu. Situ dapat pelajaran yang banyak itu. Karena Al-Quran ini terdiri dari
30 juz, ada 114 surat, dan ada 6.666 ayat. Itu tadi. Ya, isinya seperti itu Al-Quran. Ya, kalau ini saya sampaikan kepada Anda semua yang mengaku sebagai seorang Muslim, apakah 6.666 ayat atau 114 surat itu sudah diamalkan belum? Sekarang sudah hatam, yang mana hatam? Baru dikatakan hatam itu kalau kita sudah mengamalkan. Ini yang belum. GR seakan-akan sudah menghatamkan Quran, kemudian dia bergerak, dia berbuat segala sesuatu seakan-akan membela Islam, yang muncul pasti ada terjadi radikalisme, paham nggak? Radikalisme pada yang bersangkutan karena tidak memahami teks, konteks, dan isi Al-Quran itu secara utuh. Sepotong-sepotong. Ini yang terjadi pada kondisi umat Islam saat ini. Introspeksilah ya. Ini maaf ya kepada yang nanti lihat di YouTube dan lain sebagainya ini ya. Apa yang Anda dengar lewat YouTube yang saya sampaikan itu, jangan Anda membuat sebuah komentar negatif dulu terhadap apa yang saya sampaikan, karena isi saya itu menyampaikan Quran. Ini yang negatif kebanyakan orang Islam juga loh. Repot ya. Karena ada yang mengkafirkan dan sebagainya. Balik pada diri Anda semua. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Islam itu bukan agama radikal. Kalau ada umatnya yang kemudian berbuat seperti itu, ya umatnya ya. Oknumnya, bukan oknum, kadang-kadang kelompok sekarang. Kalau oknum itu satu berjamaah. Iya, saya akui memang banyak. Saya juga tidak cocok itu, ya, karena sering sekali membuat kerusakan. Tapi Islam bukan agama radikal. Yang kemarin itu, mohon maaf itu, mudah-mudahan didengar Pak siapa presidennya itu, Pak Jokowi itu ya. Mudah-mudahan kemarin salah ucap saja ya. Itu saya maafkan sebelum Anda minta maaf. Ya. Tapi saya minta karena seorang Muslim, yuk belajar tentang Quran kembali ya, supaya ini menjadi seorang yang Muslim yang baik. Karena di tangan Anda, karena di depan Allah itu bukan hebatnya seorang jadi presiden atau jadi jenderal. Tapi di depan Allah itu yang akan ditanya itu sampai sejauh mana Anda mengejawatan dan memahami tentang isi Al-Quran. Paham ya? Gitu. Dan saudara saya luruskan. Tidak ada satu statement pun dari kenabian dari orang-orang yang menyampaikan Islam, bahwa Islam ini adalah merupakan agama radikal, ya. Tadi kan aliran radikal ya. Tidak, Islam radikal tidak ada. Saya ralat lagi lah. Kalau orang Amerika mengatakan wajar mereka ya, karena dia punya muatan politis. Tapi kalau seorang Muslim mengatakan bahwa Islam itu aliran radikal, salah. Kenapa? Saya berdasarkan Al-Quran. Boleh dibaca lagi itu. Di dalam surat Al-Isra. Surat ke-17. Ayatnya 106. Saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Dan Al-Quran ini telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Halo, bertahap. Sedangkan radikal itu perubahan cepat, berangsur-angsur. Agar kamu membacakannya perlahan-lahan.
kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Bukan statement saya, Pak Presiden, Panglima, kemarin tuh Menhunkam ya, Pak Wiranto, mudah-mudahan Anda salah ngomong, tapi saya luruskan dan didengar istana kan seneng saya ya. Ya, statement Quran begitu, perlahan-lahan, bagian demi bagian, karena saking pelannya Al-Quran ini baru hatam 23 tahun. Halo, baru hatam satu generasi, 23 tahun itu satu generasi loh itu. Ya, ini tolong dipegang. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu menjadi sebuah sistem yang radikal. Tidak mungkin berangsur karena kondisional. Bahkan Umar bin Khattab pada saat dia masuk Islam di Mekah itu, dia tidak ridho kalau kemudian Rasulullah itu sembunyi-sembunyi, dia proklamasi. Ya kalau kita harus perang ya perang, kenapa? Bukankah ini kebenaran? Nah, Rasulullah tidak demikian, enggak, pelan-pelan, bukan untuk perang, tapi untuk penetrasi ke hati manusia. Konsep demi konsep untuk menjawab solusi sosial, menjadi solusi sosial. Itu isinya Al-Quran. Jadi bahkan di dalam surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat ke-4 disebutkan, warotilil Quran tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-perlahan. Supaya apa? Supaya di ayat berikutnya, karena Allah akan mempenetrasi pemahaman ke dalam rongga dada pembaca itu, supaya mengerti. Ini perkataannya Allah loh ya, bukan perkataan manusia. Ayat Al-Quran itu ini adalah bahasa Jawanya ngendikanin pangeran ingkang sinuwun saduring sinuwun. Antara yang keluar dan maknanya itu menjadi satu kesatuan yang bisa diterima oleh hati-hati manusia yang lembut, bukan yang keras. Jadi kalau ada orang radikal itu hatinya keras ya, gak bisa menerima Al-Quran. Gak bisa menerima kitab ilahi. Makanya manusia itu dibagi dua kelompok. Ini bukan main pengelompokan manusia ini. Ya, berdasarkan kualitas manusia dibagi dua kelompok dalam hidup ini. Siapapun mereka. Tadi yang dibaca oleh Pak Samsudin tadi. Ya. Yang pertama, yaitu kelompok mereka makhluk terbuluk. Ini bukan saya yang bicara, tapi Al-Quran. Jadi standarnya adalah Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk, tapi makhluk itu menjadi makhluk yang terburuk di alam raya ini. Ya, di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, sesungguhnya orang-orang kafir, nih perkataan kafir, kufar, itu artinya menolak kebenaran. Jadi kalau ada Anda yang dengarkan YouTube saya, yang saya sampaikan kemudian Anda menolak kebenaran yang saya sampaikan itu, Anda sekalipun Anda sholat dalam konteks ini termasuk orang kufar, kafir. Tidak boleh, hati-hati.
Ini Quran, saya membacakan, menganalisis tentang isi Quran. Orang-orang kafir, yakni ada dua. Siapa mereka itu? Yakni ahlul kitab. Yang pertama, itu kafirnya ahlul kitab. Paham ya? Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu ya semua umat yang diturunkan kitabullah. Ya. Kalau di dalam ayat lain disebut yaitu mereka Yahudi, Nasrani, Syabi'in, termasuk orang Islam itu sendiri. Mereka tuh ahli kitab. Lalu bisa diikutin ini? Loh, kok bisa Pak orang Islam menjadi kafir? Iya, dikasih kitab. Kok bisa Pak orang Yahudi yang dikasih kitab? Iya, bisa. Nasrani bisa, orang Sabi'in bisa. Qurannya mengatakan kayak demikian. Makanya kalau kita sebagai seorang Islam, nanti dulu jangan mudah mengkafirkan orang lain sementara dirinya sendiri terlupakan bahwa selalu menolak kebenaran. Kau sing nerangno gini nggak ada, karena sudah GR dewe. Ya, ini boleh didiskusikan. Tapi insya Allah kalau saya diajak debat saya tolak. Kenapa? Karena kebenaran bukan untuk diperdebatkan. Ahli kitab kan? Itu. Yang kedua, siapa? Orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik itu yaitu mereka yang mempersikatkan Tuhan. Ahli kitab dianggap tidak mempersikatkan Tuhan karena dia bertuhan yang tunggal, yaitu Allah. Yahudi, Nasrani, Sabi'in, kemudian orang Islam itu sendiri Tuhannya satu, yaitu Allah. Jadi kalau sekarang ada orang Yahudi Tuhannya lebih dari satu, pertanyakan keyahudiannya. Halo? Kalau ada orang Nasrani mengatakan Tuhannya lebih dari satu, dan sekarang hampir diimani oleh masyarakat saudara-saudara kita dari Nasrani, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Kalau itu dianggap Tuhan, maka Anda sudah menentang kitab sucinya sendiri, karena tidak mungkin. Berarti ada sesuatu yang keliru di situ di dalam teologis Anda. Gak mungkin kitab suci seperti itu. Dipertanyakan kembali. Nah, ini supaya cerdas, ya, supaya tidak masuk ke kelompok musyrik. Orang Islam juga begitu. Kitab sucinya gak boleh. Kalau di dalam perilakunya, di dalam bermasyarakat kemudian ada Tuhan lain selain Allah, maka Anda termasuk orang yang musyrik. Makanya yang lalu saya mengatakan bela ulama. Paham ya? Itu kemusyrikan, nggak boleh. Halo, bisa diikutin? Saya ingat itu dulu. Wah, makanya ini tadi kan saya mengatakan 55 tahun yang lalu saya belajar keagamaan. Saya belajar di Surabaya. Guru saya ngaji waktu itu bukan kajian, belum ada ngaji. Ngajinya itu dia ceramah. Ya buka Quran, buka hadis saya dengarkan saja. Itu almarhum Pak Majid Ilyas. Dia kalau tidak salah itu muridnya Hasan Bangil, ya, yang Quran Hasan kan, Qurannya berarti lebih cenderung kepada persis, ya, itu. Dia khutbah di atas mimbar, saya masih SMA waktu itu, dalam bahasa Jawa, sing sopo hidup mati bela Bung Karno, pejah gesang derek Bung Karno, paham ya?
Ini bahasa Jawa. Kepetrapan mate. Ini Surabayaan, Bu. Sorry, wong Solo. Kepetrapan mate. Mate temenan mlebu neraka. Ini guru saya. Bukan saya yang ngatakan. Pak Ika kasar. Enggak, guru saya. Waduh, bukan main. Surabayaan ya. Kata wong ireng. Kalau di Indonesia kan ngatakan begini. Barang siapa mengatakan hidup mati mengikuti Bung Karno dan kemudian mati, masuk neraka. Kenapa? Musyrik. Jadi teman-teman yang sekarang itu hidup mati membela Bung Karno, kalau Anda seorang Muslim, evaluasi lagi ketauhidan Anda. Tidak boleh. Saya ingin menyelamatkan saudara-saudara saya. Ya. Yang Bung Karno wis gak ono bahwa beliau sudah berjasa untuk negara, ya kita kasih respectful, mudah-mudahan amal solehnya diterima Allah. Itu saja. Nah, kita tinggal meneruskan kan, agar supaya republik yang sudah berdarah-darah diperjuangkan oleh Bung Karno CS itu jangan dirusak, kan begitu. Jangan dikultuskan, tidak boleh. Jadi musyrik. Bisa diikutin Ibu ya. Pak Ika, ini ceramah politik. Enggak, saya menyampaikan Quran. Gak ada politik kayak itu tadi. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu mereka ahli kitab. Kan gitu tadi ya. Nah, orang Islam itu biasanya kayak begitu. Nyembah sing bau reksa, gak boleh. Nah, yaitu orang kitab dan orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Bukan saya membacakan. Saya ingin menyelamatkan saudara-saudara saya. Jangan ada di dalam, berdiri di atas tempat itu. Mari bersama-sama saya, ya, keluar daripada pintu jahanam itu. Jangan sampai melangkah. Mereka kekal di dalamnya. Ini saya beritahu, kenapa Allah sampai menurunkan firman ini. Neraka jahanam kan belum ada yang tahu ya. Kenapa sampai disampaikan ini itu? Saking sayangnya Allah itu kepada makhluknya namanya manusia, diberitahu, manusia, aku itu sudah menciptakan alam setelah kematian kamu. Ada alam-alam lain. Paham ya? Alam kubur. Kamu belum pernah tahu sih karena belum masuk ke sana. Tapi diberitahu oleh Allah. Ya, di dalam alam kubur itu, kalau dalam bahasa seharinya, itu ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Ya, dapatkan nikmat kubur, jangan siksa kubur. Nah, setelah itu ada namanya alam barza, alam penantian, sampai di dalam hadis disebutkan. Ya, tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Panasnya padang pasir saja sudah gak karuan. Panasnya ini bukan main. Berapa abad walau alam, tapi diberitahu sekarang ada nanti alam akhirat, alam akhir perjalanan orang. Dari alam roh, alam dunia, alam kubur, alam barza, terakhir namanya alam akhirat. Dan itu diimani, mau atau tidak mau, kamu mesti sampai ke sana. Dan ini salah satu bentuk daripada keyakinan, keimanan orang yang dikasih kitab. Orang Yahudi meyakini itu, orang Nasrani meyakini itu, orang Islam meyakini itu, karena itu disampaikan oleh nabi-nabi lewat kitab-kitabnya. Di dalam alam akhirat itu ada dua tempat. Itu yang namanya surga yang penuh nikmat dan rahmat di dalamnya, dan satu neraka jahanam
dengan berbagai variasi kejahatannya. Allah memberitahu orang yang selalu dalam hidupnya kayak begitu menolak kebenaran, akhir hayatnya masuk neraka jahanam. Paham ya? Bukan Allahnya kejam melemparkan, tidak. Kalau kamu di dalam hidup ini mengalir dengan baik, insya Allah akhir hayatnya akan masuk ke dalam surga isinya. Karena ini sudah tercipta, kita akan melalui itu. Makanya diimanin itu. Nah, manusia yang selalu menolak kebenaran itu, baik dia dikasih kitab, apalagi tidak dikasih kitab, maka pasti ujung terakhirnya akan masuk ke dalam tempat yang tidak layak huni untuk manusia. Binatang saja tidak kuat. Ya, saya tidak ingin menakut-nakutin. Alam itu ada. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu dan saya, bapak-bapak semua, dijauhkan daripada jahanam itu, ya. Makanya jangan masuk kelompok pertama. Paham ya? Tapi masuklah kelompok yang kedua, yaitu makhluk yang terbaik dalam raya. Paham ya? Ini Allah lah yang membuat standar, bukan saya. Saya hanya membacakan. Yaitu di dalam ayat ketujuhnya. Nanti baca lagi surat Al-Bayyinah. Maka pelan-pelan, nanti kan nikmat sekali. Begitu Anda membiasakan diri membaca Quran tadi, warotilil Quran tartila, pelan-pelan itu, maka akan meresap ke dalam diri Anda itu. Jangan mencari pahala pada bacaannya. Halo, saya beritahu, ya, pada bacaannya tidak ada pahala. Karena pahala itu melekat pada perbuatan. Halo, ngerti nggak? Makanya diciptakanlah malaikat di sebelah kanan. Malaikat apa namanya? Rokib dan Atib di sebelah kiri. Rokib itu pencatat amal kebaikan. Jadi kalau hanya kita ucapan saja, saya akan berbuat baik, nggak dicatat, ada amal solehnya. Jadi kalau Anda kemudian hatam Quran, kemudian tidak dicatat, baru dicatat kalau dilakukan, diamalkan. Itu loh, konteksnya situ. Itulah mengapa bapak-bapak ibu-ibu di dalam kajian khusus Bima Sakti, kalau hadir ke kajian ini, tolong bawa buah tangan, bawa oleh-oleh, sehingga gowo salah dewe. Loh Pak Ika, kok cari oleh-oleh? Bukan untuk saya, untuk Anda. Ngerti nggak maksudnya? Supaya menjadi amal soleh. Itu saya ngapain? Makanya tadi banyak makanan, bawa pulang silahkan. Nggak ada yang makanan yang tinggi saya dengan istri saya. Nah, yang kedua, yaitu ayat yang ketujuh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, standarnya iman. Paham ya? Yang pertama, beriman dan mengerjakan amal soleh. Mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Halo, kalau sebaik-baik makhluk, malaikat kalah nggak? Kalah. Malaikat Jibril kan pembawa wahyu ya, kedudukannya mulia di depan Tuhan. Paham ya? Ini. Tapi kriterium ini tidak diberikan kepada makhluk namanya malaikat. Kriterium ini diberikan kepada makhluk yang namanya manusia. Ini pernah dipelajarin ini. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk, yaitu beriman dan mengaplikasikan imannya itu di dalam bentuk perbuatan. Terus untuk yang ini, untuk operasionalnya adalah di dalam surat Al-Asr. Demi masa
Ya, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali, ya, ada kecuali. Jadi Allah memberitahu kepada kita, kamu semua akan rugi. Pengertiannya rugi itu pada saat hidup di dunia juga rugi, karena kita akan digerus usia, paham ya? Pada saat pertemuan dengan Tuhan tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, jauh sekali. Kecuali mereka beriman. Ada berapa itu? Ada 4. Itu tolong dijadikan semacam landasan, ya, keempat itu. Jadi yang dinamakan demi masa itu namanya angka harapan hidup. Paham ya? Angka harapan hidup. Saya sekarang 70 tahun. Rugi. Sudin berapa tahun? 60 tahun. 60. Rugi. Pak Gito rugi. Tolong jangan keluar. Kembalikan pada diri kita ya. Saya rugi. Pak Kadir 67 tahun. Rugi. Itu namanya usia yang kita jalani. Kecuali, nah, ada perkecualinya, ya. Yaitu yang pertama, beriman. Di dalam Islam itu iman itu hanya sederhana. Paham? Mengimani bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka tolong dievaluasi. Ininya salah, kebelakangnya salah. Agar supaya tidak salah ini yang satu ini tadi, makanya di dalam masuk di dalam syahadatain, rukun Islam. Walaupun di situ percaya kepada Tuhannya masuk dalam rukun iman, dan percaya kepada kadamian rukun iman. Tapi dimasukkan juga di dalam rukun Islam agar supaya dia itu tetap terpatri. Inilah sebabnya setiap sholat, halo, kita selalu bersyahadat. Setiap sholat, berapa kali bersyahadat dalam satu sholat? 2 kali, ya, yaitu tahiyat awal dan akhir 2 kali. Pada saat Anda bersyahadat, rasakan itu supaya berbekas. Artinya Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki yang namanya keimanan terhadap ilahi dan keimanan terhadap kenabian. Makanya jangan digeser dengan pemimpin, nggak boleh. Yang kedua, keinginan terhadap kitab suci. Ngimani kitab suci itu bukan kitab sucinya disembah, paham? Taruh di atas kepala, ngerti nggak? Itu musyrik, sekalipun itu Quran. Ditaruh di bawah saja. Habis begitu Qurannya digini-gini, musyrik. Begitu mudahnya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Was-was tadi itu masuk dalam hati manusia. Saya luruskan supaya tauhidnya benar. Mengimani kitab suci itu tadi, bahwasanya apa yang ditulis, diinformasikan oleh Allah itu sebagai rujukan kebenaran di dalam kehidupan. Jangan digeser oleh kebenaran lain. Imani tentang kehidupan akhir. Kalau kita merefleksikan bahwa kita akan ada hidup akhirat, maka ini sebetulnya kalau dalam bahasa saintifik itu namanya comparative study. Studi komparatif. Lah kita itu disuruh belajar oleh Allah menjadi orang yang cerdas. Namanya studi perbandingan. Bandingkanlah kehidupan duniawi kamu ini dengan kehidupan akhirat. Yang pertama,
dunia ini kehidupannya hanya terkungkung oleh ruang dan waktu. Kemanapun kamu pasti terjebak oleh ruang dan waktu. Ya, sekarang Sidoarjo Malang saja, Surabaya Malang tercekam oleh ruang dan waktu, macet sampai 4 jam. Sekalipun ada jalan tol, apalagi Jakarta, paham ya? Ruangnya di situ, waktunya. Apa bisa kemudian, wah aku sakti? Nggak bisa. Akhirat itu tidak ada ruang dan waktu. Makanya dikatakan abadi. Kalau kamu di yaumil akhir itu nanti masuk di dalam surga, ya abadi. Masuk di dalam neraka, abadi. Bisa diikutin ya? Nah, itu kan tidak fair. Kalau kemudian kita tercekam oleh ruang dan waktu yang relatif ini dibandingkan dengan yang akhirat, kita lebih memprioritaskan yang tercekam oleh ruang dan waktu. Ini kan kebodohan kita. Yang kedua, ini saya beritahu saja. Hidup di dunia itu nikmatnya itu apa sih? Salah satu di antaranya karena ada rasa. Paham ya? Maaf ya, rasanya lidah. Paham? Berbagai macam variasi. Tapi sehebat-hebatnya rasa di atas muka bumi, yang namanya asam ya masam, brotowali ya pahit, gula ya manis. Paham ya? Dihitung rasa di atas muka bumi. Ada sampai 10. Sampai 100. Nggak ada, terbatas. Paham ya? Di akhirat unlimited. Tidak terbatas. Karena, maaf, saya ngambil kopi ya. Sambil ngopi bu. Supaya ada yang ngirimi kopi lagi. Kopi rasanya pahit. Paham ya? Pisang rasanya manis. Di surga ada pisang enggak? Ada. Pohon pisang yang bersusun-susun itu tadi. Ada pohon pisang. Tapi nggak mungkin tuh rasanya kayak pisang di dunia. Dalam satu sisir itu ada berapa? Ada 20-an ya. Ambil satu. Ya kalau di dunia ini kan sama rasanya. Satu tandan pun sama. Bu, di akhirat tadi yang 20, ambil satu. Tuh. Ambil yang kedua, beda rasa, Bu. Kok tahu Pak Ika? Al-Quran sendiri memberitahu. Oleh karena itu sudah saya icipin sekarang. Ini maaf bapak-bapak. Ini susu bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Rasanya ibu-ibu kan. Bahwa bagaimana ya gitu saja ya. Ini sedikit sex education. Makanya saya akan ngomong. Kapan-kapan saya akan berbicara tentang seks Islam. Supaya tidak dianggap tabu. Indah. Sungguhan. Masih punya di Madura. Karena Madura ngomong punya istri 12. Ya Allah, saya lihat dia bangga sekali di TV itu punya istri 12. Ya Allah, sudah menyalahi syariat. Ya, dan itu bangga itu. Punya istri 12. 12 istri itu kalau ditanyakan kepada yang bersangkutan, rasanya sama enggak? Kalau Anda nanti bapak-bapak ini masuk dalam surga dapat bidadari, itu begitu. Matanya berbinar-binar. Ya. Sampai disebutkan Quran, mereka tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Itu artinya apa? Halo? Tidak tersentuh oleh jin dan manusia. Quran itu. Apa artinya itu? Rasa. Jadi mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah. Bapak-bapak ini yang hadir ya. Tadi ketemu bidadari satu. Ya. Senden
dirasanin. Gilir yang kedua beda. Kayak sisiran pisang itu tadi. Bisa memberikan harapan, kalau saya ungkap ini tadi sebagai komparatif studi itu tadi. Ya. Dalam rangka makanya disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan dibalik, kita terbalik. Habis-habisan untuk mengejar dunia yang sebenarnya relatif. Nah, itu namanya keimanan akhirat. Paham ya? Lah, orang yang mempunyai keimanan begitu tinggi itu tadi, pasti dia akan membuahkan amal kesolehan yang begitu produktif dalam hidupnya itu. Saya bekerja, saya menyampaikan segala sesuatu itu bukan untuk mengejar dunia, tapi kehidupan akhiratnya. Paham ya? Itu di dalam surat Al-Asr tadi, keimanan, amal soleh, menyampaikan kebenaran. Paham ya? Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, sudah pernahkah menyampaikan kebenaran? Mungkin tidak berani, takut menyinggung orang. Tidak boleh, itu perintah. Yang keempat yaitu sabar. Di dalam kita berinteraksi sosial, pasrahkan kepada Allah.